Yuk, geng baru tahu. Siap buat ngebongkar salah satu culture shock paling gila yang mungkin lo alamin kalau lo lagi liburan? Bayangin, lo lagi di Miami, Florida, Amerika Serikat. Lagi di daerah suburbnya. Lo dengar ada orang ngobrol, tapi suaranya, "Piye kabare mas? Wis mangan durung?" Jowo medok, kental banget. Otak lo langsung error. Tunggu, gue di Amerika apa di Jogja nih? Lo samperin, lo pikir mereka turis dari Indonesia yang lagi liburan. Lo sapa pakai bahasa Inggris. "Hi, are you tourists?" Terus mereka jawab pakai bahasa Inggris aksen Amerika. "No, we're Americans, we live here." Mind blown. Kok bisa? Kok bisa ada komunitas orang Amerika yang cas-cis-cus ngomong Jowo medok? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal ngebongkar sejarah gila di balik orang Jawa Amerika. Siap-siap, spoiler alert. Mereka bukan turis, mereka bukan imigran direct dari Indonesia. Mereka adalah cucu dari kuli kontrak yang dibuang Belanda 100 tahun lalu ke negara lain. Oke, biar ngerti, kita harus rewind gila-gilaan. Mundur ke tahun 1990. Disinilah biang teroknya main, Belanda. Ini baru tahu momen pertama lo. Belanda, selain ngejajah Indonesia, Hindia Belanda, dia juga punya koloni di Amerika Selatan. Negara kecil di atasnya Brazil namanya Suriname. Di Suriname, Belanda punya perkebunan tebu, kopi, dan kakao yang gede banget. Masalahnya, mereka kekurangan tenaga kerja. Ini adalah eufemisme atau penghalusan kata dari perbudakan baru aja dihapus dan mereka butuh kuli baru yang murah. Mereka ngimpor kuli dari Tiongkok dan India, tapi masih kurang. Akhirnya mereka nengok ke koloni mereka yang paling padat penduduknya, Jawa. Fase 1, pengiriman ke Suriname. Dimulailah pengiriman besar-besaran orang Jawa ke Suriname. Ini bukan migrasi sukarela, ini adalah sistem kuli kontrak atau pionale sancti. Banyak dari mereka yang, dibohongi, dijanjiin kerja enak atau disekolahin. Tahu-tahu mereka dinaikin kapal, berlayar 3 bulan, dan dibuang di perkebunan tebu di tengah hutan Amerika Selatan. Selama hampir 40 tahun, lebih dari 33.000 orang Jawa, kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikirim ke Suriname. Kontrak mereka 5 tahun. Setelah 5 tahun, mereka boleh pulang. Tapi Belanda pinter, biaya pulangnya dibikin mahal banget. Akhirnya apa? 90% dari mereka terjebak. Mereka nggak bisa pulang ke Jawa. Apa yang mereka lakuin? Mereka survive. Mereka ngebangun Jawa baru di sana. Mereka bikin desa-desa dengan nama Jawa. Taman Rejo, Maruwinye, Kuarasan. Mereka nanam padi. Mereka bikin warung. Dan mereka tetap ngomong Jowo. Lahirlah generasi Jowo Suriname. Bahasa mereka unik. Jowo ngoko, tapi nyampur sama bahasa Belanda, bahasa penjajah, dan bahasa lokal sana. "Mas, gafmi sego rames enca?" Atau, "Mas, kasih saya nasi rames 1?" Fase kedua, kekacauan, migrasi kedua. Oke, Jowo Suriname udah settle, mereka udah jadi bagian penting dari Suriname. Fast forward ke tahun 1975, Suriname merdeka dari Belanda. Harusnya seneng kan? Enggak juga. Sama kayak negara baru merdeka, terjadi kekacauan. Politik nggak stabil, ekonomi ancur-ancuran. Masa depan suram. Orang-orang Jowo Suriname yang secara teknis masih pegang paspor Belanda jadi panik. Disinilah baru tahu momen kedua lo, migrasi ganda. Para Jowo Suriname ini terbelah jadi 2. 1, geng pulang. Setengahnya, ribuan orang milih pulang ke Belanda. Makanya di Belanda sekarang banyak banget Jowo Suriname. 2, geng Amerika. Setengahnya lagi mikir, Belanda kejauhan, dingin, nggak cocok. Mereka milih migrasi ke negara yang deket dan lebih stabil. Kemana? Amerika Serikat. Fase ketiga, lahirnya Jowo Amerika, The Florida Connection. Ini baru tahu momen ketiga lo. Kenapa mereka milih Amerika dan kenapa spesifik di Florida? 2 alasan jenius. 1, geografis. Florida itu dekat banget sama Suriname, di Karibia, gampang dijangkau.
2. Iklim. Ini kuncinya. Florida itu tropis, panas, persis kayak Suriname, persis kayak Jawa. Mereka nggak perlu adaptasi sama salju. Akhirnya, ribuan Jowo Suriname ini mendarat di Florida Selatan, area Miami-Dade, Fort Lauderdale, dan Broward. Mereka ngebangun komunitas baru lagi. Jadilah mereka Javanese Surinamese Americans. Mereka sekarang udah generasi ketiga atau keempat. Mereka warga negara Amerika, aksennya Amerika, tapi di rumah mereka dengerin keroncong. Mereka masak sauto, soto ala Suriname, bakmi, dan telo goreng. Dan para kakek neneknya masih medok ngomong Jowo. Jadi kalau lo ketemu orang Jowo medok di Florida, lo bukan ketemu turis. Lo ketemu cucu dari kuli kontrak yang dibuang Belanda 130 tahun lalu ke Suriname, yang migrasi lagi ke Amerika pas tahun 70-an. Ini adalah sejarah migrasi ganda yang gila banget. Gimana? Lo baru tahu kan?